penggerak angkatan 11. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan presentasi dari Ibu Widya Astuti terkait dengan pengimbasan budaya positif di lingkungan kita semua. Alhamdulillah kita semua masih diberi kesehatan. Salam serta salam semoga tercurahkan pada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah kita semua mengharapkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang berbahagia, pertama kami ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu semuanya untuk mengikuti kegiatan ini, itu pengimbasan budaya positif. Jadi kalau kita melihat apa yang dipelajari oleh calon guru penggerak di SMP Maret ini 3 Jatinegara, tentunya nanti harapannya akan berimbas kepada kita semua. Nah, bagaimana kemudian pengimbasan budaya positif yang ada itu seperti apa? Nanti kita akan sama-sama mendengarkan paparan dari calon guru penggerak kita. Apa sih sebenarnya budaya positif yang harus dilakukan sebagai seorang guru? Kemudian tentunya Mbak Widi juga sudah tahu kira-kira apa yang positif untuk kita seperti apa, yang negatif untuk kita seperti apa. Sehingga nanti harapannya apa yang kemudian menjadi hal yang positif itu bisa ditularkan, kemudian bisa kita amalkan untuk kemajuan di sekolah kita yang tercinta ini. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu semuanya, ini harapan kami sebagai kepala sekolah, nanti di SMP Maret 3 Jatinegara ini akan tumbuh beberapa calon guru penggerak lagi. Nah, guru penggerak itu adalah guru yang kemudian bisa menggerakkan sistem yang ada di sekolah kita. Tidak hanya kemudian nanti akan berubah dalam proses pengajaran, tapi bagaimana menggerakkan seluruh komponen yang ada di sekolah ini. Semuanya bisa berpeluang untuk itu. Nah, caranya adalah nanti panjenengan semua bisa mendaftarkan diri sebagai calon guru penggerak. Nah, maka pada kesempatan baik ini, ayo nanti ilmu yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu kepada kita semuanya tentunya akan bisa kita serap dan juga sebagai contoh untuk kita semua, agar kita dalam menjadi guru itu menjadi guru yang baik, menjadi guru yang bisa diteladani oleh siswa maupun bisa diteladani oleh teman-teman siswa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan sepenuhnya waktu kami serahkan kepada Bu Widi untuk bisa memaparkan apa yang nanti akan disampaikan terkait dengan pengimbasan budaya positif di lingkungan sekolah. Demikian, dan marilah kita buka secara pada kesempatan siang ini dengan bacaan umur kita, dengan harapan nanti ilmunya bisa bermanfaat untuk kita semua. Biridullah wa lisyafati Rasulillah. Al-Fatihah. Iya. Terima kasih semuanya, dan waktu saya serahkan kepada Bu Widi. Terima kasih sebelumnya. Mohon izin saya berdiri Bapak Ibu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala SMP Maret 3 Jatinegara serta Bapak Ibu Dewan Guru yang sudah berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana selalu memberikan kita nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga Bapak Ibu bisa digerakkan hatinya untuk bisa mengikuti kegiatan ini, yaitu diseminasi pemahaman dan pengalaman budaya positif. Kedua kalinya salawat dan salam marilah kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang tentu kita harapkan syafaatnya di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, izin berdiri saya
siang hari ini. Mari kita tersenyum sejenak, 30 menit tersenyum bersama sejenak. Tapi tidak semudah itu ya Bapak Ibu. Silakan saya minta kita berdiri semuanya. Kita berdiri, kemudian kita berhadapan-hadapan Bapak Ibu. Kita berhadapan-hadapan berikan senyum terbaik Bapak Ibu, tatap mata pasangan Bapak Ibu, kemudian lakukan senyum saja ya. Tatap matanya Bapak Ibu, ya ini untuk yang sedikit ya Bapak Ibu, biar kita tidak terlalu tegang. Ya silakan bisa ditatap. Sudah 1, 2, 3. Iya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Sudah agak lanjut. Ya, ini mungkin bisa kita terapkan ya di siswa kita barangkali di jam-jam rawan, jam setelah istirahat, apa jam pada duhur itu kita bisa gunakan ekspresi ini biar suasana kelas kembali riang gembira lagi. Begitu ya Mas Ami. Oke. Pada kesempatan kali ini adalah kesempatan baik untuk saya, yaitu berbagi praktik baik kepada Bapak Ibu semuanya tanpa mengurangi rasa hormat. Saya Fatin sama panjenengan semua sebagai senior saya dan juga junior saya. Ini adalah bentuk pengibasan budaya positif dari pelajaran apa sih yang sudah saya dapatkan selama mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Nah, sebelum itu saya ceritakan sedikit. Selama kurang lebih 2 bulan ini saya sudah mengikuti pendidikan guru penggerak, berarti sudah menghabiskan 1 paket modul, yaitu paket modul 1, di mana di modul 1 itu ada 4 subbab. Modul 1, modul 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4 kemarin itu terakhir. Nah, dari hal itu yang sudah saya peroleh, Nawa itu tidak menggurui tapi ingin saling berbagi. Mana tahu apa yang sudah saya dapatkan ini bisa kita aplikasikan, bisa kita implementasikan bersama di sekolah kita tercinta ini. Ya, sebelumnya pada modul 1.1 ini yang saya pelajari adalah tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kita semuanya sudah paham betul siapa Ki Hajar Dewantara, betul ya? Ya, oke. Kalau begitu, menurut Ki Hajar Dewantara, filosofi pendidikan itu adalah ini: Ingarso Suntolodo, Imadyo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Yang pasti kita selalu memedomani ini. Ingarso Suntolodo artinya di depan kita memberikan contoh, dan Imadyo Mangunkarso di tengah-tengah kita memberikan supportnya. Dan yang terakhir Tuturi Handayani, selalu mendorong agar anak-anak didik kita itu selalu berperilaku baik. Nah, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ini bertujuan untuk menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Prinsipnya itu. Jadi siapa sih guru yang tidak kepengen anaknya itu bahagia? Bahagia di sini maksudnya adalah mereka mengikuti pelajaran tidak dengan terpaksa, tapi mereka mengikuti kegiatan di sekolah, baik di dalam kelas ataupun di sekolah di luar kelas itu dengan riang gembira sesuai dengan kodratnya, kodrat alam dan kodrat zaman. Karena sekolah ini ibarat ladang dan kita guru adalah petaninya yang menanam dan siswa adalah benihnya. Kita ini adalah seorang petani, siswa kita adalah benih. Itu diibaratkan. Benih ini kalau kita merawatnya dengan baik pasti akan tumbuh
bagus. Tapi jika tidak, ya pasti akan kena hama-hama begitu. Dan sekolah ini adalah radarnya. Kemudian dari situlah akan muncul budi pekerti dan berlakuan dalam proses pendidikan. Kemudian budaya positif atau ekosistem positif, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani tadi ya. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik kita. Yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi saja. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu tanaman tersebut, dan lain sebagainya. Berarti kita ini punya cita-cita agar benih yang kita tanamkan itu nantinya akan tumbuh subur tanpa gangguan dari jamur-jamur dan ulat-ulat itu. Kemudian pendidikan ini menuntun segala kodrat yang ada pada anak, baik kodrat alam ataupun kodrat zaman, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Maksudnya kodrat alam dan kodrat zaman itu sih bagaimana? Berarti maksudnya gini, kalau kodrat alam itu mereka semua terlahir sudah seperti itu. Kan ada siswa kita yang lahirnya sudah memang IQ-nya tinggi, ada siswa kita yang masih sedang, ada siswa kita yang luar biasa, kita harus ekstra untuk membangkitkan IQ-nya mereka. Jadi itu sudah bawaan dari lahir itu. Kita nggak bisa memaksa mereka untuk mengikuti kemauan kita. Kita pengen siswa kita pintar, makanya kita membuat desain pembelajaran yang sesuai dengan mereka menurut kita. Tapi kita nggak bisa memaksa itu. Kita harus mengikuti. Kalau memang anaknya itu dia cenderungnya ke visual, ya kita harus bisa membelokkan itu, mengikuti itu. Tidak bisa kita paksakan mereka untuk mengikuti. Kita pakainya metodenya bukan visual tapi audio, sedangkan anak nggak bisa kayak gitu. Nah, kalau zaman ini mengikuti dengan perkembangan zaman saat ini. Kita sudah di SMP, sudah tidak di SD lagi, yang mana kalau siswa SMP sudah pasti paham gadget. Jadi kita bisa tuh menggunakan gadget sebagai sarana untuk menuntun anak menggunakan gadget dengan cara ini, pendidikan menuntut pada kodrat zamannya kayak gitu. Jadi mengikuti perkembangan zaman yang ada. Jangan monoton seperti itu saja. Yang kedua, pendidikan berpihak pada murid. Sepenuhnya kita kepengen memberikan sekolah kita, menjadikan sekolah kita ini sebagai sekolah yang pendidikannya itu berpusat atau berpihak pada murid. Tidak lagi murid yang mengikuti kemauan kita. Selanjutnya di modul 1.2 ini saya mempelajari tentang nilai dan peran guru penggerak, di mana pada nilai guru penggerak itu ada 5. Yang pertama berpihak pada murid, yang kedua inovatif, ketiga reflektif, keempat mandiri, dan terakhir kolaboratif. Maksudnya pada nilai peran guru penggerak yang pertama berpihak pada murid itu, ini melakukan pembelajaran yang menjadikan murid sebagai subjek pembelajaran menggunakan media pembelajaran yang menarik. Diakui apa tidak, kita itu memberikan pembelajaran masih model teacher center, yang mana kita ngomong, siswa mendengarkan, siswa mengikuti, bukan menjadikan mereka sebagai subjeknya, tapi masih menjadi objek. Anak-anak kita minta tugas apa, kita kerjakan, betul, begitu enggak? Ya. Nah, padahal dalam cita-citanya Ki Hajar Dewantara itu tidak demikian. Makanya ada nilai guru penggerak itu diantaranya kita merubah pola pikir kita agar gimana sih cara memberikan pembelajaran itu yang berpusatnya pada murid, dengan cara menjadikan mereka subjek bukan objek. Kita bisa menuntut mereka untuk memilih, contohnya memilih tema dulu, mana pelajaran yang ingin kalian pelajari hari ini. Nanti kita yang meminta mereka memilih, kemudian kita baru membuat pembelajaran itu. Tidak serta-merta kita masuk, kemudian kita
langsung memberikan pembelajaran tanpa membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Selanjutnya adalah inovatif, maksudnya merancang dan menyusun pembelajaran yang dipadukan dengan teknologi saat ini. Ini berarti kita ya dituntut untuk bisa lebih kreatif lagi, baik cara penyusunan RPP-nya ataupun model-model pembelajaran apa sih yang bisa diterapkan atau media-media yang lain yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran. Nah, reflektif maksudnya adalah memanfaatkan hasil saran dari teman sejawat sebagai upaya untuk memperbaiki pola pembelajaran yang kita berikan agar semakin baik. Kita ini kan kadang kalau lagi duduk santai itu suka saling curcol ya, curah pendapat, keluh kesah kita gimana dalam memberikan pembelajaran. Nah, sebetulnya kita bisa loh mengambil pendapat orang lain itu untuk kita jadikan refleksi untuk diri kita sendiri. Ternyata saya model pembelajaran bahasa Inggris itu nggak tepat kalau menggunakan metode, misalkan kita mau langsung ambil tematiknya, tapi anak-anak nggak mudah, jadi bisa aja mungkin ada saran dari teman sejawat itu bisa kita aplikasikan sebagai bentuk refleksi kita. Yang keempat adalah nilai mandiri, di mana aktif dalam meningkatkan pengembangan diri. Ini maksudnya untuk kita sendiri. Kalau kita mau untuk mengupgrade kemampuan kita, ini insya Allah semakin banyak ilmu yang kita pelajari dari luar, maka semakin banyak juga ilmu yang bisa kita berikan kepada diri kita. Begitu. Ini maksudnya adalah potensi kita itu harus selalu dikembangkan. Ibarat Pak Solihin tadi bilang itu jangan terlalu ada di zona nyaman, gitu ya Pak. Ya, jadi sekali-kali bergeraklah kita untuk mengupdate kemampuan diri. Dan yang terakhir kolaboratif. Ini adalah kita dianjurkan untuk bekerja sama dengan maksimal untuk meningkatkan mutu sekolah kita. Alhamdulillah sekolah kita sudah termasuknya luar biasa, sering kali mendapat penghargaan dan apresiasi dari Dinas Pendidikan karena sekolah kita adalah sekolah yang menjadi sekolah yang memiliki siswa terbanyak di tingkatan swasta untuk Kecamatan Jatinegara ini. Jadi dengan kolaboratif kita sebagai guru, sebagai penggerak, sebagai pengajar harus sering-sering berkolaborasi, entah itu dalam menentukan kegiatan ataupun memilih media-media apa, cara-cara apa yang akan kita berikan kepada peserta didik kita. Nah, itu tadi nilai. Kemudian sekarang adalah peran guru penggerak ada 5 juga. Yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran. Ini juga bisa kita terangkan ya Bapak Ibu, semuanya saja, tidak hanya untuk calon guru penggerak, tapi ini bentuk untuk kita semuanya sebagai guru. Nah, yang kedua menjadi coach bagi guru lain. Maksudnya bukan coach itu kan coach itu pengajar, pelatih, tapi maksudnya ini untuk sharing gitu ya, bukan untuk menggurui tapi untuk saling berbagi praktik baik. Yang ketiga mendorong kolaborasi, dan keempat mewujudkan kepemimpinan murid. 5 menggerakkan komunitas praktisi. Di keempat ini, poin keempat mewujudkan kepemimpinan murid ini, kita sudah punya yang namanya OSIS. Jadi dari OSIS ini adalah sebagai langkah awal untuk mewujudkan kepemimpinan murid itu. Dan pada poin kelima, menggerakkan komunitas praktisi, kami dalam pendidikan guru penggerak ini dituntut atau diminta untuk membuat komunitas praktisi, yang mana komunitas ini maksudnya untuk saling sharing tentang bagaimana cara untuk meningkatkan pembelajaran dan meningkatkan mutu sekolah. Dan sharingnya itu boleh dalam hal apa saja, tidak hanya untuk membahas cara pembelajaran kita, tapi di kegiatan-kegiatan ekstra pun kita bisa ngobrolin ini pada forum komunitas praktisi. Nah, kemudian pada modul 1.3 ini saya mempelajari tentang visi guru penggerak.
juga waktu pemaparan visi guru penggerak. Masih ingat mungkin ya Bapak Ibu, visi itu adalah representasi kognitif mengenai gambaran masa depan menurut Bandura. Oke. Selain itu juga menurut Einstein, visi adalah tanda kecerdasan yang sebenarnya bukanlah pengetahuan tetapi imajinasi. Imajinasi lebih penting daripada pengetahuan. Pengetahuan terbatas, sedangkan imajinasi ini mencakup seluruh dunia, apapun itu. Karena kalau kita terpaku dengan pengetahuan saja, ya kita tidak akan berkembang. Anak kecil saja kita minta mereka untuk selalu mengekspresikan diri, imajinasinya suruh dikembangkan lagi. Oleh karena itu, ini pengertian visi menurut Einstein. Oke, dari visi itu, visi yang bermaksud adalah cita-cita atau harapan atau impian. Ini berdasarkan profil pelajar Pancasila yang mana ada 6 dimensi. Pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis. Keempat, kreatif. Kelima, bergotong royong. Dan terakhir, berkebinekaan global. Nah, pada visi guru penggerak ini tentu kita bisa membuat visi dengan banyak cara. Namun ada salah satu cara yang efektif, yaitu kita bisa menggunakan metode BAJA. Dalam menyusun visi sebaiknya berpihak pada murid dengan pola pikir positif melalui pendekatan inquiry apresiatif menggunakan tahapan BAJA. BAJA kalau masih ingat itu singkatan G. B. Buat pertanyaan. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. C. Jabarkan rencana. Dan A. Atur eksekusi, disingkat BAJA. Nah, ini tahapannya. Kenapa kita lebih efektif disarankan menggunakan alur BAJA? Ini karena jika menggunakan alur BAJA itu, maka kita menggunakan metode pendekatan inquiry apresiatif, di mana berpusat kepada aset, kepemilikan aset, bukan dari masalah. Karena perbedaannya begini, kalau dari masalah kemudian upaya itu mencari dan mengatasi masalah. Ada masalah ketemu, anak tidak mau buang sampah masalahnya. Nah, upayanya kan berarti mencari dan mengatasi masalah itu. Gimana biar anak mau buang sampah pada tempatnya. Nah, perspektifnya pasti ada sesuatu yang salah dong. Kenapa anak gak mau buang sampah? Alasannya apa? Gitu. Nah, fokusnya cuma cari kelemahan. Mungkin tong sampahnya gak ada, atau mungkin tong sampahnya jadi gawangnya anak-anak, dan pengalamannya itu ya tidak menyenangkan pasti. Tapi kalau kita pendekatannya melalui inquiry apresiatif yang berpusatnya itu pada aset, maka yang dicari adalah kekuatannya dulu. Kekuatan apa yang kita punya? Upayanya mengidentifikasi dulu, selidiki dulu. Kemudian perspektifnya pasti ada kekuatan yang kita miliki, dan fokusnya itu ya pada apresiasi kekuatan serta pengalaman emosinya nanti akan bahagia. Itu. Kemudian yang terakhir pada modul 1.4, lumayan banyak ini materinya yang kemarin diberikan. Ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kita akan mencoba membedah ini satu-satu, tapi waktunya insya Allah gak lama Bapak Ibu. Pertama, dari budaya positif dulu. Budaya positif ini dapat diciptakan melalui beberapa hal. Di antaranya yaitu menciptakan lingkungan yang positif, kemudian membentuk keyakinan kelas, dan membuat peraturan kelas. Pada lingkungan positif, tentu lingkungan sekolah yang menyenangkan dan nyaman akan memberikan rasa aman pada murid, salah satunya dengan budaya 5S yang sudah sering kita terapkan ya: salam, senyum, sapa, sopan, santun. Dan yang kedua adalah membentuk keyakinan kelas.
dalam proses pembelajaran di kelas maupun di luar kelas adanya keyakinan dulu yang harus dipatuhi. Kalau dulu itu kita sering buat aturan kelas. Nah, ternyata membuat aturan kelas itu tidak diperkenankan Bapak Ibu. Lebih baiknya itu menggunakan keyakinan kelas. Kenapa demikian? Karena kalau aturan berarti ada pelanggaran nantinya. Sedangkan kalau keyakinan itu adalah hasil kesepakatan dari siswa dan juga guru, gitu. Makanya saya juga agak ternyata begitu ya. Setelah mempelajari modul ini, ternyata begitu. Gak boleh ternyata menggunakan aturan kelas, tapi baiknya keyakinan kelas. Nah, selanjutnya adalah peraturan kelas ini yang akan dibahas. Menciptakan budaya positif di kelas dengan membuat kesepakatan antara guru dan juga murid. Dalam mewujudkan budaya positif, maka harus senantiasa berkolaborasi dengan semua pihak. Tentunya kita nggak bisa melakukan budaya positif sendirian. Sepeyang apapun kaum muslimin, kalau kita nggak membantu membuang sampah pada tong sampah, ya pasti kaum muslimin ngedumel juga. Jadi dengan 4 tahapan ini, pertama menganalisis kebutuhan murid dan juga merancang dan menerapkan kesepakatan budaya positif kelas, serta berkolaborasi untuk menerapkan kesepakatan kelas dan melakukan kontrol oleh kita sebagai guru sebagai upaya bentuk disiplin positif. Ini adalah upaya kita untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Oke. Dari modul 1.1 bahwa Ki Haji Dewantara menyatakan kita ambil contoh perbandingannya tadi dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik ya. Yang mana kita adalah seorang petani yang menginginkan tanaman atau padi yang kita tanam itu hasilnya baik, kita panennya bagus tanpa gangguan dari serangga-serangga. Oleh itu ya tentu kita harus selain memperhatikan bibitnya, kita berikan pupuk yang baik, kita berikan pupuk yang cukup. Selain itu juga tanahnya harus kita perhatikan, apakah tanahnya sudah cukup airnya, apakah masih gersang, itu kan perlu. Nah, oleh karena itu sekolah kita diibaratkan sebagai lahannya yang harus kita amati, harus kita jaga. Ini kira-kira kurang apa untuk anak-anak kita, apakah tempat ini sudah nyaman apa belum untuk mereka belajar. Kemudian dari benihnya atau muridnya kita itu kita perhatikan, mana tahu ada anak-anak kita yang ternyata mereka butuh kasih sayang tapi ternyata tidak mereka dapatkan, dan akhirnya itu yang mengganggu kesenangan dan juga mengganggu keaktifan mereka dalam proses belajar di sekolah. Itu harus sering kita amati dan juga kita sikapi. Nah, dari situ pembelajaran dengan paradigma baru ini, pembelajaran dengan menerapkan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dasarnya dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mau tidak mau kita harus mengikuti pola ajar kita ini dirubah menggunakan 6 dimensi ini. Dimensinya itu tadi ya, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Perubahan paradigma ini kita bisa ambil dari teori kontrolnya, karena apakah dari kita bisa mengontrol seseorang? Tentu jawabannya tidak. Hanya diri kita yang mampu untuk mengontrol kita sendiri ya. Nah, kemudian ini, apakah makna disiplin? Kemudian yang kedua, disiplin positif. Mungkin Mbak Sasa, menurut Mbak Sasa, disiplin itu apa Mbak? Ya, disiplin itu berarti mau dan
biar terdengar. Menurut saya disiplin itu merupakan sesuatu atau hal yang harus ditaati. Kita bisa melakukan atau lebih tertib, itu disiplin. Oke, terima kasih. Menurut Pak Solihin sebagai wakil kesiswaan Pak, boleh saya dengar terlebih dahulu menurut Bapak disiplin itu apa? Disiplin itu bahagia, Pak. Bahagia. Oke, terima kasih. Ya, awalnya saya sepakat dengan pendapat Bu Sasa bahwa yang namanya disiplin itu kita harus taat aturan. Tapi setelah mempelajari modul ini, saya lebih sepakat dengan Pak Solihin. Disiplin itu harus bahagia. Karena disiplin ini kalau secara bahasa ini berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Kemudian makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Selanjutnya lagi, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Kalau orang sudah merasa bahagia, pasti dia akan menjadi disiplin diri. Selain itu, dalam budaya kita tadi ya, makna kata disiplin kerap berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan tadi seperti pendapatnya Bu Sasa. Dan ternyata disiplin ini sering dihubungkan dengan hukuman ya. Ya, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin ini tidak harus dengan memberi hukuman atau aturan. Justru itu adalah salah satu alternatif. Dan bila perlu tidak ada yang namanya hukuman itu. Kemudian dalam budaya kita juga makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kalau kita itu tidak nurut atau kita tidak berangkat tepat waktu, berarti nanti dikatakan tidak disiplin. Nah, kalau sudah diklaim seperti itu kan ini kita merasa tidak nyaman. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai kebajikan universal. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri dulu. Jadi mengingatkan kalau mereka itu bisa loh, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universalnya dulu. Nilai-nilai kebajikan universal itu diantaranya peduli, rajin, integritas, rasa hormat, keberanian, dan lain-lain. Jadi nilai-nilai positif ini harus dikembangkan dulu dari anaknya supaya mereka mengerti dan tetap mengimplementasikan itu di diri mereka sendiri sehingga nanti memunculkan budaya positif diri. Jika sudah dirinya sendiri itu sudah berdisiplin, otomatis tidak ada lagi hukuman atau aturan. Demikian. Nah, nilai kebajikan universal ini tentu ingin dicapai oleh setiap anak karena dengan profil pelajar Pancasilanya yang tadi 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Sedangkan pada kebutuhan dasar manusia, mungkin kita tidak menyadarinya. Kita manusia membutuhkan 5 kebutuhan ini. Yang pertama cinta kasih atau rasa memiliki dan dimiliki. Yang kedua penguasaan. Yang ketiga kebebasan. Yang keempat kesenangan. Dan yang terakhir bertahan hidup. Kita pasti ingin diakui oleh orang lain. Sadar atau tidak sadar, itu berarti masuknya ke nilai atau kebutuhan dasar kita sebagai manusia pada nilai penguasaan. Iya dong, pasti kita kepengen lah dikasih apresiasi walaupun hanya sekedar wah ternyata kakaknya tuh rajin ya setiap pagi nyapu. Itu kan berarti masuknya ke ini
kebebasan ya. Nah, kalau bertahan hidup tentu dong kita pasti kepengennya hidup itu serba berkecukupan kayak gitu ya. Dan cinta kasih ini kita pengen diakui. Nah ini ada contohnya. Guru bahasa Indonesia, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Kira-kira dari kasusnya ini kebutuhan dasar manusia yang mana yang dibutuhkan oleh Mbak ini? Kebebasan. Betul. Kemudian yang kedua, ibu guru tidak punya paku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Di antaranya mana? Kesenangan, kebebasan, kekuasaan, bertahan hidup, apa cinta kasih? Cinta kasih, karena ingin dianggap sepele itu saja. Kita itu manusia ingin dianggap. Ya kalau kita datang kemudian gak bisa apa aja kan, kenapa ya aku gak bisa apa saya sama kayak gitu kan? Kalau itu kalau dikasih duit. Yang ketiga, contoh lagi, aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Coba Bu, kita pikirkan bersama, ini kira-kira kebutuhan dasar apa yang dibutuhkan? Kesenangan, kebebasan, kekuasaan, cinta kasih, bertahan hidup. Kesenangan, betul, kesenangan. Karena dia merasa apa ya, monoton. Yang terakhir, aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Mana Bapak Ibu? Kira-kira dari 5 kebutuhan dasar ini merasa ingin diakui, berarti cinta kasih. Itu ya, baru sadar ya. Iya, saya juga demikian. Merdeka menurutnya antara adalah merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, ya, bukan hanya apa yang mengikat kita kemudian kita lepas dari itu akhirnya merdeka, tidak, tapi juga cakap dalam memerintah diri sendiri, paling penting. Nah, yang keempat, motivasi perilaku manusia. Sekali lagi saya ingin bertanya ya Bapak Ibu, motivasi menurut Mbak Nur, motivasi itu apa Mbak? Iya, bukaji. Oh iya, bukaji. Motivasi. Motivasi itu buat untuk semangat hidup. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih. Motivasi. Kadang kan kita punya motivator ya, untuk bisa kita jadikan ya motivator untuk kita sendiri. Biar bisa, karena dia itu memotivasi. Pastilah semua kita itu punya role modelnya masing-masing. Motivasi perilaku manusia diantaranya ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Siapa sih yang pengen mendapatkan hukuman? Apa ketidaknyamanan? Gak ada. Orang itu kepengennya merasa nyaman, merasa tidak ada apa-apa. Jadi ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Dan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kayak tadi contohnya Mbak itu, jepit rambutnya baru, kepengennya diakui, dan dia kepengen mendapatkan, mungkin bisa saja kalau bukunya itu, oh iya ternyata Shirley jepit rambutnya baru ya, nanti dikasih jepit rambut baru lagi. Begitu. Ini menjadi motivasi yang di tengah, bukan terendah. Kemudian yang terakhir adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai dulu. Dan mereka juga melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini. Ini untuk lebih detailnya lagi. Teori motivasi perilaku manusia tadi ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Ini boleh dalam bentuk pertanyaannya itu, apa
Nah, ini masuknya ke motivasi eksternal. Untuk yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ini biasanya Bapak Ibu guru yang kerjanya kencang pengen, berarti dia lagi mungkin ada di posisi ini ya Bapak Ibu. Tapi alhamdulillah di kita nggak ada. Nah, ini bentuk pertanyaannya bisa jadi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini maksudnya juga motivasi eksternal karena kita mendapatkan motivasi atau mendapatkan pengakuan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Bentuk pertanyaannya, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Gitu. Nah, ini maksudnya ke motivasi internal atau tujuan disiplin positif. Yang kelima, 5 posisi kontrol guru. Ya, ini yang sering kita lakukan, Bapak Ibu. Posisi kontrol kita sebagai guru ini ada 5. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan terakhir manajer. Di mana posisi kita sekarang? Terlebih dahulu kami tunjukkan. Yang pertama kan tadi ada penghukum, ya. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Pada posisi penghukum ini biasanya guru yang ada di posisi ini nada suaranya tinggi dan juga bahasa tubuhnya atau mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk atau menghardik begitu. Mungkin langsung terbayang ya pernah melakukan itu apa tidak. Jika iya pun ya tidak apa-apa Bapak Ibu maklum. Yang kedua adalah membuat orang lain merasa bersalah. Ini nada suaranya memelas. Ini kalau boleh dicontohkan, kalau penghukum itu ya misalkan apa ya, kalau anak-anak kita itu lagi main sepak bola di jam kosong kan kadang ya suka nadanya tinggi masuk gitu. Nah, kalau membuat orang merasa bersalah itu lebih identiknya suaranya memelas. Kamu nggak kasihan, ibu udah capek-capek loh, gitu maksudnya ke membuat orang merasa bersalah. Dan yang ketiga, posisi sebagai teman, nadanya ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuhnya yang merapat pada murid, kemudian matanya senyum gitu, senyum jenaka, ngobrol asik. Yang keempat, sebagai pemantau, ini nada suaranya datar, bahasa tubuhnya ya formal. Contohnya, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Wah, ini sering sekali ya kita lakukan ya. Oke. Selanjutnya yang terakhir sebagai manajer. Ini dicirikan nada suaranya itu tulus, bahasa tubuhnya itu tidak kaku dan juga mendekat kepada murid. Memang sangat susah untuk ada di posisi manajer ini. Kita mungkin masih ya pol-pol ya ada di posisi teman ya. Tapi tidak apa-apa, kita akan berproses mencoba untuk menjadi di posisi yang paling terakhir yaitu manajer. Ini jika Bapak Ibu bisa melihat, apabila ini adalah identitas ya, identitas posisi kontrol dari luar. Sebagai hukuman, ini menghindari hukuman. Kemudian identitas berhasil, hal berhasilnya ini ada pada posisi teman atau pemantau. Dan pada identitas berhasil atau sukses lebih itu pada posisi manajer. Kenapa demikian? Karena pada posisi penghukum ini dampak kepada murid apabila kita menerapkan diri sebagai penghukum. Dampak kepada murid ini akan mengulangi kesalahan yang sama. Kita melihat anak didik kita itu salah, kemudian langsung kita hukum, maka bisa dimungkinkan tidak kesalahan itu akan dibuat lagi? Bisa. Jadi ini kalau kita posisinya sebagai penghukum. Sedangkan kalau kita membuat merasa bersalah, dampak pada muridnya itu akan merasa rendah diri, akan tidak pede. Nah, kalau posisi manajer
mungkin berhasil, tetapi posisi muridnya itu nantinya akan lemah, tidak mandiri, akan ketergantungan. Ini salah satu contohnya. Misal di kelas 7 itu kita terlalu akrab sama salah satu murid, apapun yang mereka butuhkan kita bantu. Nah, nanti imbasnya ini mereka tidak akan merasakan diri karena mereka menganggap kita itu sebagai teman. Nah, nanti juga akan dibantu oleh Bapak A, nanti juga akan dibantu lagi sama Ibu A. Maka dia itu akan lemah, tidak memiliki rasa percaya diri sehingga akhirnya ketergantungan. Nah, jika kita memposisikan diri sebagai pemantau, dampak untuk muridnya itu adalah menitik beratkan pada konsekuensi atau hadiah untuk dirinya. Dan yang terakhir, kalau posisi kita itu sebagai manajer, dampak yang didapatkan murid adalah mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Seperti kemarin sudah saya praktekkan juga pada modul 1.4 itu ada segitiga restitusi namanya. Nah, ini tadi contoh dari kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu harus dibuat Bapak Ibu untuk menstabilkan suasana belajar di kelas. Jadi kalau tidak ada keyakinan kelas, khawatirnya kondisi kelas itu tidak kondusif. Jadi anak-anak maunya semau mereka aja, tidak ada kontrolingnya. Ya, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas yang kita gunakan? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bisa menghindari kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Bapak Ibu, kita semua kalau pergi menggunakan motor pasti diminta untuk menggunakan helm. Kira-kira tujuannya apa? Biar tidak panas. Biar tidak panas. Biar tidak kena angin. Biar tidak kena angin. Biar aman kalau jatuh. Biar aman kalau Biar jatuh. stylish, keren. Biar stylish karena keren. Tapi kira-kira dari 5 pandangan itu yang lebih tepat yang mana Bapak Ibu? Aman. Keamanan, betul. Karena kalau kita nggak menggunakan helm, takutnya kita jatuh kepala kepentok. Maka benar kalau begitu dari sekolah ke pondok itu pakai helm itu benar. Ya. Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan membuang sampah di tempatnya? Nilai yang diambil dari membuang sampah pada tempatnya itu apa kira-kira? Biar tidak bau, biar tidak ada lalat, biar bersih. Berarti nilai yang tepat adalah kebersihan ya, menjaga kebersihan. Yang terakhir, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Atau ya jangan pelatihan, ini pertanyaan aja ya, pertanyaan tematik. Kira-kira apa Bapak Ibu? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Apa nilai yang diambil dari ini? Dari contoh ini? Disiplin. Karena kita mengutamakan itu. Kalau kita bisa mencontohkan disiplin diri dari diri kita sendiri, maka nanti otomatis akan ditiru oleh orang lain. Dan otomatis juga kita sebagai motivatornya mereka yang memotivasi kegiatan baik itu. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembalikan ke nilai-nilai keyakinan. Ini nilainya tadi sudah kita temukan bersama bahwa menggunakan helm itu nilainya untuk keselamatan, keamanan, bahwa membuang sampah itu kebersihan dan keindahan. Yang terakhir peraturan kelas itu disiplin. Nah, ini ada beberapa contoh yang lain. Kemudian yang terakhir adalah restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tetapi restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Segitiga namanya aja segitiga.
segitiga restitusi ini adalah suatu wacana yang bisa kita gunakan mana tahu atau pas kita sedang menstabilkan identitasnya anak ketika mereka melakukan kesalahan. Yaitu ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitasnya anak. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Contohnya, ada salah satu murid kita yang berantem. Gak mungkin dong serta-merta kita langsung memarahi tanpa tahu penyebab dari alasan dia itu melakukan hal yang tidak baik itu. Maka kita ajak, kemudian kita ajak ngobrol dia dengan cara ini, menstabilkan identitas. Caranya apa? Kalimat yang bisa kita gunakan itu untuk menanyakan menstabilkan identitas adalah kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Artinya kita menyadarkan bahwa kita ini manusia biasa yang kita juga pernah melakukan kesalahan. Berarti tidak langsung menjas anak bahwa kamu itu salah. Tidak begitu Bapak Ibu. Walaupun ya kita tahu dia salah, tapi pada prosesnya kita harus bisa menerapkan segitiga restitusi ini. Kita ambil contoh, anak kita salah karena dia membuang sampah tidak pada tempatnya. Kita panggil, kita tanya, kenapa kok kamu melakukan itu? Kenapa kamu membuang sampah sembarangan tidak pada tempatnya? Nah, pastikan nanti si anak itu akan menjawab dong alasannya apa. Nah, kita bisa langsung memberikan ini. Iya, iya kita tahu itu membuang sampah tidak pada tempatnya itu tidak baik, dan ibu juga mengerti bahwa kita itu pasti pernah melakukan kesalahan seperti itu. Selanjutnya, setelah menstabilkan identitas, maka ada validasi tindakan yang salah. Ini adalah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Itu contohnya ditanyakan, kira-kira menurut kamu Mas, kamu buang sampah tidak pada tempatnya itu salah atau tidak? Kalau memang salah, kira-kira harus bagaimana? Kayak gitu. Jadi kita tawarkan lagi nih sama anaknya, biar mereka yang memikirkan mau seperti apa cara mengatasi agar dia tidak buang sampah pada sembarang tempat. Atau kita juga bisa gunakan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, gitu. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ini. Nah, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Ini kan karena sudah disepakati di awal ya. Dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kalau menurut kamu itu tindakan membuang sampah itu salah, berarti nilai yang sudah dilanggar apa? Berarti nilai kebersihannya. Kemudian kamu harus apa? Nanti kan pasti anak akan mikir, oh iya, saya harus bisa membuang sampah pada tempatnya dulu, seperti itu. Ini contoh untuk penerapan segitiga restitusi. Seorang guru hendaknya memposisikan sebagai manajer yang dapat menuntun murid mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab, serta dapat mewujudkan profil belajar Pancasila. Itu Bapak Ibu kurang lebihnya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Barangkali ada Bapak Ibu mungkin yang mau bertanya, dipersilakan. Jika tidak ada, marilah kita tutup kegiatan pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini, apa yang sudah kita saksikan bersama dapat kita implementasikan di kehidupan kita agar bisa berimbas menjadi diri yang mandiri dan juga budaya positif untuk kita sendiri, untuk lingkungan kita, dan juga untuk murid-murid kita. Terima kasih. Kurang lebihnya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.